Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya kuwi sehat neng perantauan. Amin. Muga-muga sampai semuanya dipermudah urusane. Muga-muga sampai semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan yang baik-baik dari sini, Mbak. Oke, hari ini kita bakal membahas banyak sekali kasus teman kita dan kemudian kasus PRT asing di negara Hong Kong. Jadi ambil positifnya gua negatifnya wes ora usah kasar-kasar like komen, intinya pokoknya ambil pelajarannya ya, Mbak. Oke, kita langsung aja daripada basa-basi. Jadi, Mbak, iki ono kasus, Mbak, di mana kasus iki temennya kita sing kerja ning Hong Kong kuno, beliau iki jopeng jaga mbah. Dan dia iki kerja 7 tahunan, Mbak, di mbae. Sampe ngerti kan lek jogo mbah, apalagi mbah wis tuwa, kuwi enak-enak susah, Mbak. Enake apa? Mbah iki cerewet tetapi keterbatasan mungkin pendengaran, matanya mungkin sudah rabun, kemudian kegesitan jalan kui agak berkurang. Intinya yo ono nilai plusnya, ono nilai imine, tapi rata-rata banyak nilai plusnya. Lek kita kui kerja jaga mbah. Nah, mbak iki kerja jaga mbah, dan di situ dia lumayan lama, Mbak, 7 tahunan kerja di situ. Mbak ikui diinterminate oleh anaknya bayi atau oleh anaknya lah, karena terlibat kasus hutang bank, Mbak. Dan yang paling parah, selain hutang 2 bank, ternyata Mbak ikui juga memiliki hutang rentenir yang tidak main-main jumlahnya. Sampean tonton neng layar HP sampean. Nah, iki adalah rumah Mbak. Jadi Mbak iki kerja neng gini majikan iki. Kemudian gara-gara Mbak majikan ki rumah dilempar cat warna merah. Kita wes bahas juga banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sama majikan ketika PRT-nya kui telat, bahkan melarikan diri, tidak membayar rentenir. Padahal utang, Mbak, gowo duit dengan jaminan alamat rumah majikan, kemudian kabur, alhasil senti kejar yo majikane. Apalagi Mbak iki njogo mbah. Jadi si rentenir iki atau mungkin kaki tangannya kui semakin sewena-wena, Mbak. Nah, iki ceritane Mbak iki pada waktu kui utang 2 bank. Yang pertama dia utang 15.000 dolar Hong Kong. Kemudian cicilane kui selama 10 bulan, Mbak. Dan per bulane Mbak iki harus membayar 1.826 Hong Kong dolar. Jadi dicicil selama 10 bulan. Jadi kecil kan gajinya kan 4.990, cuman diambil 1.800 kui masih kecil. Tapi ternyata Mbak iki punya bank satunya lagi, yaitu dia iki utangnya sebesar 28.000 dolar Hong Kong. Kui dibayar atau cicilannya selama 12 bulan. Per bulan Mbak bayare 2.940-an sen. Nah, totale dari 2 bank sing dibayar Mbak secara otomatis iki 4.760-an lebih, Mbak, per bulan nih. Gaji Mbak kuwi 4.990. Jadi cuman ada sisa berapa, Mbak? 220-an lah. Kuwi untuk hidup dia setiap hari di Hong Kong. Mbuh kuwi de libur, mbuh kuwi enggak libur, intinya per bulan Mbak iki hanya sisa 220 dolar Hong Kong tadi. Nek keperluan lainnya gimana aja lah, aku nggak tahu, Mbak.
mungkin cuman beli softtek aja kali, atau mungkin dia duduknya di bawah rumah, flat majikan kui ada, ngirit banget nggak kemana-mana, maame seadanya, bahkan bawa makanan dari rumah kui karena terlilit hutang bank. Tapi setelah mereka utang bank kadangkala nggak jadi apa-apa mbak. Ya karena apa, duit itu dikirimkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin diberikan kepada garangan, nggak tahu. Intinya memang ada kasus seperti ini kan. Iki enggak mengada-ngada, ada kasus ini di mana sampeanku capek-capek hutang bank tapi sampean tidak menikmati hasilnya malah sampean kirimkan ke orang yang sampean anggap kui cinta mati sama sampean. Kui juga ada. Iya kan kasusnya mbak, ada. Nah mbak Ikui nggak ngerti mbak, kita nggak ngerti buat apa dia hutang bank sampai duitnya tinggi apa nggak ngerti, karena di situ tidak dijelaskan secara detail. Intinya yo per bulannya dia harus bayar berapa itu dijelaskan mbak. Nah 220 sisanya mbak, mungkin karena cuman sisanya sedikit atau mungkin ada kebutuhan mendadak lainnya sih. Akhirnya Mbak Eki terlibat rentenir, dan di rentenir itu Mbak harus menggadaikan paspornya Mbak dengan mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 dolar Hongkong. Dan kemudian jangka waktunya Mbak Eki dikasih selama 10 hari sama rentenir itu untuk mengembalikan. Mbak kui mengikuti apa yang dikatakan rentenir itu walaupun jangkanya 10 hari. Nanti kalau kamu tidak bisa mengembalikan selama 10 hari, nanti ditambah lagi mbak dendanya oleh rentenir itu. Jadi ki dendone bakal jalan terus nanti tang 2 bank tadi, gimana dia harus membayar rentenir, apalagi jangkanya 10 hari nih. Yo alhasil selama 10 hari dia belum bisa membayar, artinya yo terlambat lah. Tambah lagi 5 hari, tambah lagi 5 hari, akhirnya jadilah 20 hari, kemudian tambah lagi sampai 1 bulan lebih. Akhirnya bunganya naik-naik terus mbak, beserta dengan dendanya tadi, kemudian ditambah 5.000 dolar Hongkong yang mbak ambil tadi. Iki akhirnya panggah mbak Iki panggah apa ya, pokoknya tidak merespon ketika di SMS sama rentenir iki, kemudian bahkan sampai memblokir nomor si rentenir iki, karena di situ rentenir mungkin udah gergeten mbak dengan kasus di mana iki mangkir banget. Ya kui akhirnya mbak Iki didatangi di rumah majikannya, karena si rentenir kui tahu mbak Iki jobnya jaga bubuk, mungkin sekaligus nakut-nakuti mbak. Tapi naas Mbak Eki sudah diinterminate karena Mbak Eki menerima surat dari satu bank. Jadi Mbak Eki mangkir 1 bulan tidak bayar bank yang 2.942 dolar Hongkong tadi. Jadi mangkir nggak bayar mbak, karena dia mangkir nggak bayar, bank itu nyurati, dan kemudian Mbak Eki menerima, akhirnya diberikan kepada si anaknya dia. Akhirnya anaknya dia itu tahu kalau cecenya kui ono masalah dengan bank. Karena ada masalah dengan bank, ya kui akhirnya si cecenya Ki Mbak Eki diinterminate oleh majikan, tapi dia tetap meninggalkan 3 hutang tadi, 2 bank, kemudian 1 ke rentenir. Karena terus dikasih tahu tapi tidak ada balasan, ya kui mbak akhirnya rumah bobone kuwi yang diserang oleh rentenir ini. Nah hati-hati untuk mbak-mbak semuanya ketika anda kui terlibat hutang rentenir, rata-rata memang seperti itu mbak, mereka nekat. Mbak-mbak semuanya, akhir-akhir ini kita selalu membahas tentang masalah hutang yang dilakukan oleh para PRT asing di Hong Kong, dan kui kasusnya banyak banget, tidak hanya melibatkan PRT-nya tapi juga melibatkan majikannya. Saya takutkan kalau semakin banyak kasus-kasus iki sing masuk di parlemen Hong Kong, takutnya tuntutan para majikan dulu
iki dikabulkan. Kalau sudah dikabulkan, hati-hati bagi mbak-mbak iseng apabila hutang bank, hutang rentenir tanpa izin. Dipastikan visa sampean itu bisa ditolak oleh imigrasi Hong Kong jika kui dikabulkan tuntutan majikan seng Anda hutang bank tanpa izin mereka. Jadi hati-hati Mbak, tolong sekali lagi untuk masalah seperti ini dihindari. Utang pun jangan berlebihan. Yo kalau bisa nggak usah terlibat hutang bank. Itu aja Mbak intinya. Ya aku butuh oce. Iya memang setiap manusia tuh memang butuh banget duit, atau mungkin sampean mungkin kebutuhan hari itu mendadak. Kebutuhan dalam jumlah yang cukup besar. Mendadak sekali. Akhirnya saman nggak ono solusi, terus solusi ini utang bank. Yuk akhirnya utang bank. Tapi akhirnya saman keterusan utang bank, kemudian akhirnya ini menjerumuskan Anda sendiri, keluarga Anda dan juga keluarga majikan. Jadi sekali lagi tolong Anda semuanya krimen le utang bank. Oke, kita lanjut kasus yang ketiga Mbak. Jadi iki ono cerita kemarin Minggu 6 Juli 2025. Jadi 6 Juli ki berarti hari Minggu ya Mbak ya. Dimana biasanya hari Minggu teman-teman ki pasti libur. Nah ada teman kita yang namanya Mbak Ayu kemarin Minggu kui libur. Neng gene Longping jembatan. Videonya ki Mbak. Nah Mbak iki libur di situ, dia mungkin beli semangka sing bunder gitu. Posisinya mungkin dianya duduk Mbak. Nah dia beli semangka bunder kui mungkin posisinya duduk. Nah karena dia iki bawa pisau mungkin nggak panjang kecil ya, secara otomatis ngeden pastinya ketika mau membelah semongko. Tanpa dia sadari kui tone Mbak ngenai kaki dia. Nah mengetahui temannya dia iki kena antuk mungkin lumayan agak parah ya Mbak kasusnya. Akhirnya teman-temannya dia iki ono sing manggil petugas ambulan. Nah petugas ambulan datang seperti video depan tadi Mbak. Akhirnya Mbak Ikwi dibawa ke rumah sakit untuk diobati, lebih mungkin lukanya juga serius atau mungkin terlalu dalam atau mengenai kakinya si Mbak iki. Kan ono si Facebook Pro ku iki bikin status seperti itu. Akhirnya di situ komentarin Mbak iki banyak banget, dan salah satunya yang mungkin membuat aku no respect sama komentar seperti Mbak iki kayak gini Mbak. Wong mau belah semangka kok ngelamun aja, ngelamuni garangan ya Cek. Jadi ono sing komen seperti itu. Bahkan anak sing komen sing lebih parah lagi, kok goblok mentot Cek, bla bla dan sejenisnya. Padahal yang namanya apes tidak ada dalam kalender. Memang apes memang tidak ada dalam kalender. Dan untuk kawan-kawan sekali lagi hati-hati. Walaupun memang apes tidak dalam kalender, kan lebih baik berhati-hati. Lah sopo ngerti lo Cek, wong lek arep kena apes, lek seandainya aku tahu, aku pasti nggak bakal beli semangka. Ya bener juga ya Mbak yo. Jadi tidak menyalahkan Mbak juga, tetapi yang saya salahkan di sini kan kawan komentare kui selalu membuli. Kenapa kawan-kawan kalau ada teman kita nih yang kena musibah, kui komentare pewarah banget. Seng namane wong kena musibah tidak diprediksi. Jadi mungkin alangkah baiknya kawan-kawan untuk menyarankan lain kali lebih hati-hati. Kok bisa Cek kronologinya gimana? Oke nggak masalah. Tapi kalau sampean kui membuli terus sampai ngatain seng macam-macam, apa bedanya sampai dengan pembuli? Kenapa kawan-kawan ki tidak berpikir dulu sebelum ngetik? Kalau sampean berpikir dulu sebelum ngetik, pasti sampean tidak melukai teman-teman yang lain. Kenapa teman-teman kui selalu saja like komentar kui nyakitin orang lain? Apa sampean seneng Mbak ketika bahas kasus ki ono
di situ semacam bully orang, akhirnya jadi ruame banget video-video mereka. Apakah sama seneng kasus seperti ini atau bagaimana? Pelajaran mungkin sama nggak suka, informasi sama nggak suka, tapi masalah kayak gosip sama suka banget, apalagi gue sampai jelek-jelek sama suka banget. Akhirnya sama komentar, gue nyakiti orang lain. Yo nggak pengen dikomentari yo ojo bikin status, nggak pengen komentari yo ojo bikin video. Ya memang mbak, gue sampean, tapi alangkah baiknya saat dulu kita ngetek gue mikir kita kui kerjane Hongkong ibaratnya luweh maju pemikiran daripada wong kerjane Indo, walaupun status sampean mungkin pendidikannya SD, SMP, SMA, tapi pemikiran sampean pasti maju karena apa? Neng Hongkong kita kui ngelihatnya semuanya serba modern. Kemudian internet aja is 5G wis lancar jaya, setiap hari sampean bisa mencari informasi yang akurat lainnya. Jadi eman-eman kalau kita kui pikirannya masih mandek di situ. Jadi sekali lagi tolong jangan ketikan mbak-mbak semuanya. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.